Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Maulana, NIM 2010421045, akuntansi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan PT Asuransi Jiwasraya, pembubaran atau penyelamatan. PT Asuransi Jiwasraya atau Persero tengah menjadi sorotan masyarakat. Asuransi jiwa tertua di Indonesia itu mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas Persero tercatat negatif 23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat. Ternyata, kasus Jiwasraya merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika dirunut, permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000-an. Kronologi kasus Jiwasraya 2006. Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp 3,29 triliun. 2008. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 sampai 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun pada 2009, 2010 sampai 2012. Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Permasalahan reasuransi. Kepala Biro Perasuransi Isa Rahmatawarta menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah. Pada Mei 2012, Isa menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan Jiwasraya 2011 disebut tidak mencerminkan angka yang wajar pada 2012. Bapepam LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada 18 November 2012. Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun pada bulan yang sama. Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Mei 2018, pemegang saham menunjukkan Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya. Oktober sampai November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Pada November, pemegang saham menunjuk Heksana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam. Heksana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas RBC 120%. Tak hanya itu, aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun. Sedangkan kewajibannya mencapai 50,5 triliun. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 23,24 triliun. Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal itu dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kasus Jiwasraya. Badan Pemeriksa Keuangan BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi atau window dressing. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil putusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Kronologi kasus Jiwasraya gagal bayar hingga dugaan korupsi. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.